penjelasan mengenai penyusunan telaan staf jabatan fungsional analis kebijakan. Baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa satuan hasil pekerjaan analis kebijakan itu terbagi menjadi dua, yaitu karya tulis kedinasan dan karya tulis ilmiah. Nah, telaan staf masuk ke dalam kelompok karya tulis kedinasan. Dibandingkan karya tulis kedinasan yang lain, telaan staf ini relatif cukup sederhana dalam pembuatannya. Namun demikian dapat menghasilkan poin yang cukup besar, yaitu maksimal 5 poin. Sehingga ini bisa menjadi alternatif karya tulis kedinasan yang bisa dikumpulkan untuk pengumpulan dupak. Baik. Selanjutnya, karena telaan staf ini merupakan karya tulis kedinasan, maka formatnya dikembalikan kepada kementerian ataupun lembaga ataupun pemerintah daerah masing-masing. Nah, di sini saya mengambil contoh untuk Kementerian ESDM. Itu aturan mengenai telaan staf terdapat pada Permen ESDM nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di dalam permen tersebut didefinisikan bahwa telaan staf merupakan naskah dinas yang dibuat oleh pejabat pelaksana atau pejabat fungsional atau staf yang memuat analis pertimbangan pendapat dan saran mengenai suatu masalah terkait kedinasan. Kemudian wewenang pembuatan dan penandatanganan telaan staf adalah pejabat pelaksana atau pejabat fungsional atau staf. Jadi di sini bisa kita analis kebijakan pertama atau muda atau madya, menyusun suatu telaan staf, kemudian disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan di sini bisa kepada direktur, dirjen, atau yang lain sebagainya, disesuaikan dengan unit kerja masing-masing. Selanjutnya di dalam Permen ESDM nomor 2 tahun 2020 disebutkan bahwa batang tubuh dari suatu telaan staf itu memuat yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua permasalahan, yang ketiga dasar hukum, keempat analisis, dan kelima saran. Jadi di sini di pendahuluan ya seperti biasa kita memaparkan gambaran umum terkait permasalahan tersebut. Kemudian di permasalahan kita mulai merinci, mengerucut menjadi permasalahan apa yang ingin kita angkat, yang nanti akan kita bahas lebih dalam. Selanjutnya di dasar hukum kita mencantumkan peraturan atau regulasi terkait masalah tersebut, bisa undang-undang, PP, permen, dan sebagainya. Kemudian di poin analisis dan saran, ini merupakan dua poin utama kita sebagai seorang analis kebijakan. Di analisis kita bisa menyampaikan analisis kita terhadap permasalahan tersebut ya dengan menggunakan berbagai macam metode, misalnya cost benefit analysis dan lain sebagainya. Kemudian di saran ini kita menyampaikan rekomendasi kita kepada pimpinan terkait permasalahan tersebut. Ya, kita ingat bahwa tugas utama dari seorang analis kebijakan adalah memberikan rekomendasi kepada pimpinan terhadap suatu permasalahan. Dan selanjutnya indikator penilaian telaan staf yang terdapat di dalam Peraturan Kepala LAN nomor 14 tahun 2016 adalah sebagai berikut. Jadi poin maksimalnya adalah 5. Nah, 5 poin itu yang pertama adalah kompleksitas itu maksimal 3. Kemudian kemanfaatan itu adalah maksimal 2. Jadi dibagi dua bagian besar, kompleksitas dan kemanfaatan. Nah, untuk kompleksitas ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keluasan cakupan. Di sini dilihat ruang lingkup dari telaan staf kita itu. Apakah internal organisasi atau antar SKPD dalam suatu Pemda atau satu kementerian atau satu lembaga. Kemudian apakah dia antar kementerian lembaga atau Pemda. Kemudian yang paling tinggi adalah kalau ruang lingkupnya adalah nasional atau antar negara masuk di sini. Jadi poin maksimal yang bisa dikumpulkan adalah 0,75 kalau ruang lingkupnya nasional atau internasional. Kemudian yang kedua adalah tingkat kesulitan, di sini maksimal 2,25.
Jadi dan di situ terbagi menjadi kejelasan argumen ya. Artinya ketika kita menyampaikan masalah, tujuan, kesimpulan dan rekomendasi semuanya jelas gitu, maka poin maksimal yang dihasilkan adalah 0,79. Selanjutnya kepatutan isi mengenai manfaat dan rekomendasi, jadi sinkron gitu ya, manfaat dari plan staff kita itu misalnya bermanfaat dan rekomendasinya tepat, maka akan dihasilkan poin yang maksimal 0,79. Selanjutnya penggunaan bahasa jelas, ringkas dan menarik. Kalau maksimal semuanya bagus gitu, maka poinnya adalah 0,68. Nah, selanjutnya ada kemanfaatan. Jadi tolak ukurnya adalah apakah plan staff yang kita gunakan itu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan atau tidak digunakan. Nah, kalau tidak digunakan, maka poin kemanfaatan ini adalah 0, artinya tidak mendapatkan poin sama sekali. Tapi kalau dimanfaatkan oleh pimpinan, maka akan mendapatkan poin maksimal, yaitu 2 poin. Nah, selanjutnya bukti penyampaian plan staff, yaitu ada 3. Yang pertama, surat atau nota dinas penyampaian plan staff ke pimpinan. Jadi ini semacam nota dinas pengantar kita bahwa kita menyampaikan plan staff. Selanjutnya yang kedua adalah dokumen plan staff itu sendiri sesuai format dari masing-masing kementerian atau lembaga. Kemudian yang ketiga adalah surat pernyataan oleh decision maker tentang penggunaan plan staff sebagai rujukan dari pengambilan keputusan. Jadi surat ini sangat penting yang poin ketiga ini, artinya kalau ada poin pernyataan dari pimpinan gitu, maka bisa mendapatkan poin maksimal yang 2 tadi dari aspek kemanfaatan. Nah, selanjutnya ini adalah contoh surat pernyataan penggunaan plan staff. Jadi dari LAN sendiri itu sebetulnya tidak ada format khusus. Ini adalah format yang coba saya susun kira-kira seperti ini gitu. Jadi ada pengambil kebijakannya itu siapa gitu ya. Ini contohnya seperti ini, nama, NIP, pangkat golongan, jabatan gitu, unit kerja. Kemudian di sini kita menyampaikan bahwa plan staff tersebut. Nah, di sini saya biasanya untuk mempermudah pimpinan dalam tanda tangan, biasanya saya jadikan gelondongan seperti ini. Jadi tidak satu-satu pimpinan suruh tanda tangan semua gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya plan staffnya ada 5 gitu ya, sudah dalam satu surat kita sampaikan judulnya seperti itu, kemudian minta pimpinan untuk tanda tangan. Karena kalau harus tiap lembar mereka tanda tangan, tentunya akan menyulitkan pimpinan juga seperti itu. Jadi kita sampaikan surat keterangan penggunaan plan staff ini sebagai salah satu bukti dukung dari ini tadi bukti bahwa telaan staff itu digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, bukti lain selain yang tadi ya bisa juga kita tambahkan, misalnya ada surat gitu ya, surat dari pimpinan, misalnya menteri gitu yang memang sesuai dengan telaan staff yang kita buat seperti itu. Jadi demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.